Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك فأصبح فرحا مسرورا مؤيدا منصورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله على ذلك أما بعد. Alhamdulillah, malam Jumat nopo paing malam Jumat paing kula panjenengan sedaya saged hadir rawuh dugi wonten panggenan yang insyaallah menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Panggenan sing sampun diwaosaken maulid kalih napa Pak Ustaz? Kalih istighosah kalih maulid. Ingkang kula mulyakaken tuan rumah Al Ustadz Imron dan Bapak Selamat, semoga beliau diparingi sehat dhahiran wa batinan, diparingi panjang umur fi sihhatin wa afiyah fi taatillah wa rasulih. Alhamdulillah, niki ingkang kula mulyakaken sedaya kanca-kanca guru, semua teman-teman guru Al-Mahfud, semua yang hadir, adik-adik, teman saya satu kelas, Ustadz Nurito niki sak kelas kan itu. Ustadz Sudan niki sak kelas. Kok iya pas petuk sak kelas ini. Sak kelas nih kali ini teng tarbiyatin nasi. Aku gak sak kelas. Niki nggih. Aku gak sak kelas. Niki sak kelas teng malah. Sat sulur mboten sak kelas. Gak CS. Allahumma Muhammad. Wonten Ustazah Nurul, wonten Ustazah Liha, wonten Ustazah lain. Niku nggih sak kelas. Maksudnya sak kantor. Allahumma Muhammad. Sak ruangan. Majelis ini adalah majelis yang insyaallah menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang menjadi sebab semoga kita datang ke sini setelah pulang dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang menjadi sebab insyaallah Allah ridho kepada kita. Majelis yang menjadi sebab semoga di akhir penghujung kehidupan kita semua kapanpun diambil dalam keadaan husnul khotimah. Adalah majelis maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam Maulid At-Tibai. Kalau tak pindah kesane mboten bingung. Ini adalah majelis maulid, majelis yang dibacakan Maulid Tibai. Di dalam Maulid At-Tibai di sana ada al-haditsul awal, adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan inna Quraisyan kanat nuran baina yadayillahi azza wa jalla qabla an yakhluqa Adam. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah cahaya di hadapan Allah azza wa jalla sebelum diciptakan Nabi Adam, selisihnya bi alfai amin. Jadi sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah jauh ribuan tahun, bukan ratusan, bukan 300, bukan 1000, tetapi di sini bi alfai amin, yaitu selisih 2000 tahun. Nabi Muhammad cahayanya sudah diciptakan oleh Allah 2000 tahun sebelum diciptakan Nabi Adam. Yusabbihullahu dzalikan nur
yang mana cahaya Nabi Muhammad ini selalu bertasbih kepada Allah. Wa tusabbihul malaika bitasbihih, dan malaikat-malaikat Allah pun bertasbih sebab tasbihnya cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan menitipkan nur, cahaya itu fitinatih, di dalam tanah yang dibuat Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam alaihissalam ini diciptakan dari tanah, maka cahaya itu dititipkan di dalam tanah itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, fa ahbatani Allahu azza wa jalla ilal ardi fi dhari Adam. Lalu Allah Subhanahu wa taala napa niki ngedukne cahaya niku tenggene bumi fi dhari Adam, di napa niki punggungnya Nabi Adam alaihi salam. Jadi cahaya Nabi Muhammad ini ditaruh di punggungnya Nabi Adam alaihi salam. Dan ketika cahaya Nabi Adam alaihi salam ini ada ditaruh di punggungnya Nabi Adam, cahaya Nabi Muhammad, malaikat semuanya mengikuti. Semuanya mengikuti. Lalu Nabi Adam alaihi salam heran. Ya Allah, enten napa niki kok kula diikuti cahaya diikuti malaikat-malaikat di belakang banyak sekali. Lalu kata Allah, ada cahaya Muhammad yang ku taruh di punggungmu. Akhirnya Nabi Adam ini minta, ya Allah, tolong taruh cahaya ini di depanku. Maka ditaruh oleh Allah dengan permintaan Nabi Adam, ditaruh bainal hajibain, antara dua alisnya Nabi Adam. Jadi setelah ditaruh punggung, disalat tenggene napa? Antara kedua alisnya Nabi Adam. Setelah ditaruh di alis, antara dua alisnya ini, malaikat semuanya memandang Nabi Adam. Nabi Adam aku disawang malaikat. Jangan agane apa nih kira-kira. Nah begitu, ya Allah, enten apa niki? Nur Muhammad kutaruh antara kedua alisnya. Akhiripun, ya Allah, kula nyuwun dhateng panjenengan, tolong taruh cahaya itu di kukuku. Akhirnya ditaruh tenggene kukune Nabi Adam, tenggene jempolan niki. Nah niki terus Nabi Adam donga, marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Makane tenggene Sarai Fathul Muin ting i'anatul talibin diterangaken, sapa sing maca iki nalika krungu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mongko boten bakal lara mata sak lawase. Marhaban napa? Marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Ciumkan tenggene jempolan, lalu dioleskan, prakteknya ngeten nggih. Terus dioleskan tenggene kedua mata. Iki kula iput nalika kula sowan teng Bayahanan Kuwagean, pas Bayahanan pireng adzan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang pertama, Bayahanan niku mendel saantawis terus ndonga. Marhaban bi habibi. Kula ningali Bayahanan donga niku. Terus diusahaken tenggene mripate. Niki kados diterangaken tenggene i'anatul talibin. Nah, cahaya ini yang kemudian menjadi sebab orang yang membaca ini lalu di napa niki kedua jempolan ibu jari niki dikecup lalu dioleskan kedua mata, maka dia tidak akan sakit mata dan tidak akan buta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya yang luar biasa. Yang andai tidak ada Nabi Muhammad, maka tidak akan diciptakan alam raya. Andaikan tidak ada Nabi Muhammad, tidak akan diciptakan surga dan neraka. Andaikan tidak ada Nabi Muhammad, tidak akan diciptakan langit dan bumi. Nabi Muhammad meskipun lahirnya paling terakhir dari sekian nabi yang ada, tetapi beliau menjadi pimpinan para nabi. Dan itu disebutkan dalam qasidah Buddha, Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini
والفريقين من عرب ومن عجم استيو مولاي صل وسلم إيمان أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي لكل هون من الأهوال مقتحم. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam niku cahayanya ini dirindukan oleh seluruh alam raya. Meskipun beliau lahirnya terakhir dari sekian nabi yang ada, tetapi surga tidak akan dibuka kecuali Nabi Muhammad dulu yang membuka. Disebutkan di dalam Mukhtarul Hadis karya Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Jadi nanti pintu surga siapa pertama kali yang membuka? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana seluruh nabi tidak akan masuk surga, umat-umat nabi tidak akan masuk surga kecuali Nabi Muhammad dulu Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga majelis semacam ini menjadi sebab kita nanti dijauhkan oleh Allah dari siksa api neraka. Majelis semacam ini menjadi sebab kita dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dekat dengan orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan orang yang dekat dengan Rasulullah. Karena al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Dan semoga majelis semacam ini menjadi sebab hati kita disambungkan dengan Allah, hati kita disambungkan dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hati kita disambungkan dengan beliau muallif Maulid Ad-Dibai Syekh Al-Jalil Abdurrahman Ad-Dibai, yaitu seorang ulama yang masih muda, sudah sejak kecil sebelum umur 10 tahun beliau sudah hafal Quran, dan beliau hafal ratusan ribu hadis. Mereka yang mengharamkan riba hafal hadis paling innamal a'malu binniyat dan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Mereka hafal hadis paling ringan 10 sudah banyak. Tapi pengarang riba ini tidak hanya hafal 10 hadis, tapi hafal ratusan ribu hadis. Beliau ini sejak kecil sudah hafal Al-Quran. Beliau disebut Al-Hafidh Al-Jalil Abdurrahman Ad-Dibai. Dan amalannya beliau adalah setiap orang datang baca Fatihah, ada orang pulang Al-Fatihah, orang datang baca Fatihah, orang pulang baca Fatihah. Sampai sehari kalau ada tamu ratusan, Fatihahnya pun juga ratusan. Itu diantara wiridnya muallif napa niki Maulid Ad-Dibai. Ini sebagai bukti sampai diisyarahkan bahwa beliau dapat petunjuk isyarah akan terjadi huru hara kiamat, mimpi besar. Maka di antara orang-orang yang diselamatkan adalah orang-orang yang selalu membaca Fatihah, orang-orang yang selalu menjaga suratul Fatihah, seperti yang diamalkan oleh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau sehari minim Fatihahnya 100 kali. Seperti yang diamalkan oleh Bayi Hamid Pasuruan, beliau membaca Fatihah minim sehari 100 kali. Yang mana Fatihah itu disebut dengan Fatihatul Karomah. Datang Bayi Hanan niku wiritane napa namine Wirdus Sa'adah. Niki semuanya Fatihahnya 100 semuanya. Dan semoga majelis ini menjadi sebab kita diterangkan hati kita, anak-anak kita disolehkan oleh Allah, yang perempuan solehah, semua anak cucu kita menjadi sebab orang yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirat, menjadi sebab kita semuanya estu-estu dikumpulkan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking kula nyuwun ngapunten ingkang agung, mohon maaf Ustaz Imran, Ustaz Surur, Ustaz Nurito, Ustaz Hidayah. Pun mantan ngopi nggih. Alhamdulillah. Mantan nuwun. Ustaz Nurul, Ustaz Huda, Ustaz Liha, Ustaz litu-litune nggih. Kang jawi-jawi nyuwun ngapunten ingkang agung nggih. Mugi-mugi niki dados pertemuan Ustaz Akram nyuwun ikhlase nggih.
Mugi-mugi dados pertemuan kula panjenengan sedaya dikempalaken kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana. Ya Allah bil Mustafa salli alaihi wa alihi maharrakat rihus sobana. Saking kula nyuwun ngapunten ingkang agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.